Jika ada di antara kalian yang terjatuh dalam 10 tahun ke depan, saya sungguh-sungguh memberkati agar itu menjadi waktu terbaik untuk bangkit kembali dengan kuasa Injil dalam nama Yesus. Semoga Tuhan mengangkat kembali hidup kita, memulihkan dan menyucikan kita, sehingga jiwa-jiwa kita yang hancur bisa bangkit dan hidup dengan kehidupan Yesus. Saya sungguh-sungguh memberkati kita semua dalam nama Yesus. Siapa orang yang paling bahagia dalam hidup? Saya pikir saya adalah orang yang bisa mengakui hal ini. Yesus, karena Yesus saya tidak kekurangan apa-apa. Sungguh, hidup yang bisa mengakui bahwa tidak ada kekurangan dalam hidupku. Karena Yesus adalah hidup yang sukses. Kita hidup dengan iman. Tapi apa sebenarnya iman? Iman ini. Sungguh, bagaimana kita seharusnya hidup di tengah kegelapan dan keputusasaan ini? Berapa banyak orang yang terjatuh karena COVID-19? Tapi apa sebenarnya kehidupan yang bisa mengangkat kembali di tengah semua ini? Pertanyaan-pertanyaan ini telah mengubah hidup saya dan saya masih bisa dengan percaya diri mengatakan bahwa saya tidak kekurangan apa-apa karena Yesus. Tuhan kita berkata demikian. Pesan ini yaitu seolah-olah orang yang bersedih tetapi selalu bersukacita, seolah-olah orang yang miskin tetapi bisa memberkati banyak orang, seolah-olah tidak memiliki apa-apa tetapi memiliki segalanya. Ini adalah pengakuan yang sama sekali tidak mungkin bagi mereka yang tidak percaya kepada Tuhan, yang tidak percaya kepada Yesus. Kenapa dunia bisa bersukacita? Ketika masalah kekhawatiran teratasi, saat itulah saya merasa tenang lagi. Tapi saya juga merasa takut. Kenapa? Karena kekhawatiran yang datang. Orang yang miskin, saya tidak bisa memberikannya. Kenapa? Karena jika kita memiliki, kita bisa memberi. Tapi Alkitab berbicara dengan cara yang sama sekali. Beda. Pesan ini yaitu seolah-olah orang yang bersedih tetapi selalu bersukacita. Seolah-olah orang yang miskin tetapi bisa memberkati banyak orang. Seolah-olah tidak memiliki apa-apa tetapi memiliki segalanya. Ini adalah firman yang tidak bisa diartikan oleh kata-kata atau apapun dunia ini. Namun Alkitab berkata kepada kita, kamu khawatir. Kamu bisa bersukacita. Apakah kamu miskin? Bisa berkati banyak orang. Tidak ada apa-apa. Dia yang memiliki segalanya. Ini adalah firman yang tidak bisa dimiliki kecuali oleh mereka yang memiliki kehidupan. Tapi apa berkat besar yang diberikan Tuhan kita ketika dia mati di kayu salib dan bangkit? Kamu adalah orang punya semua. Kamu adalah makhluk yang kudus yang bisa hidup dengan kehidupan baru. Dunia ini hidup dalam kegelapan. Tetapi kamu adalah makhluk yang kudus yang bisa hidup menembus kegelapan itu. Kamu adalah imam seperti raja. Ini adalah kerajaan yang kudus. Kamu adalah umat yang dimiliki. Kamu adalah umat Tuhan. Ketika Injil yang luar biasa ini, kamu bisa bangkit lagi, disampaikan. Saya berharap melalui pesan ini, akan ada sejarah di mana kamu benar-benar bisa hidup kembali. Iblis terus-menerus membingungkan hati orang-orang yang tidak percaya, yang merupakan tuan dunia ini. Ini adalah firman dari 2 Korintus 4. Mengapa kita menderita? Tuhan dunia ini iblis. Berikan apa kepada hati kita yang tidak percaya? Memberikan ilusi, berikan keputusasaan, mencuri harapan, dan apa yang dia berikan. Dia memberikan gelapan di antara kita. Kamu hidup seperti ini, kamu akan mati. Kamu hidup seperti ini, maka hidupmu akan bangkrut. Tapi Tuhan kita berkata, tidak. Dengan aku bersamamu, kamu bisa bangkit lagi. Injil luar biasa. Ini memulihkan esensi kehidupan. Karena Yesus, terima 4 pertanyaan dan pesan ini. Karena Yesus, kita puas. Ini adalah pengakuan yang tak terucap tanpa dilahirkan kembali. Saya memberkati kalian dengan nama Yesus. Semoga ada sejarah pemulihan. Aku merasa puas karena Yesus, karena Tuhan, karena Yesus. Hidup ini tidak kekurangan. Ini adalah pengakuan yang tidak bisa diucapkan tanpa dilahirkan kembali. Sekali lagi, pada saat ini, saya berharap ada sejarah kehidupan yang melimpah di atas hati saudara-saudara tercinta yang mendengarkan pesan ini. Saya dengan tulus memberkati kalian dengan nama Yesus. Semoga ada sejarah pemulihan. Maka, kemampuan untuk hidup kembali dengan benar-benar hanya berdasarkan firman. 4 pertanyaan esensial yang pertama. Saya bertanya kepada kalian. Ini adalah esensi. Apakah kalian percaya kepada Yesus? Coba pikirkan sejenak. Apakah kalian percaya kepada Yesus? Kita sering berkata, miliki iman, ikan iman. Tapi sebenarnya, kita percaya pada apa? Saya percaya kepada Yesus, tapi sepertinya itu bukan jawaban yang tepat untuk pertanyaan yang sebenarnya. Apakah kamu percaya kepada Yesus? Coba pikirkan sejenak di depan pertanyaan itu. Saya telah mengajukan pertanyaan ini pada ribuan orang. Banyak orang mengucapkan pengakuan seperti ini. Saya ingin pergi ke surga. Tentu saja, itu benar. Kita percaya kepada Yesus untuk pergi ke surga. Tentu saja, itu benar. Karena Yesus, saya berusaha untuk hidup dengan baik di dunia ini. Ada yang tidak ingin pergi ke neraka. Tentu saja, itu semua benar. Karena Yesus, mari kita hidup dengan berkelimpahan. Karena Yesus, kita benar-benar bisa pergi ke surga. Dan karena Yesus, kita bisa mengatasi dunia yang gelap ini dengan berlimpah. Tentu saja, itu benar. Apa yang kalian maksud? Apakah kita akan percaya kepada Yesus? Mengapa kita percaya kepada Yesus? Yesus
adalah Tuhan. Secara tepat, Yesus adalah anak Allah. Tuhan. Ini adalah ulangan. Mengapa Anda percaya kepada Yesus? Yesus adalah Tuhan. Bukankah itu menakjubkan? Yesus yang datang dalam tubuh. Yesus yang datang ke dunia sesuai dengan Alkitab. Yesus yang datang sesuai dengan janji. Yesus yang datang sesuai dengan hukum. Siapa dia? Dia adalah Tuhan. Ini adalah awal dari iman. Mengapa Anda percaya kepada Yesus? Kita harus dengan berani meneriakkan di depan pertanyaan ini. Yesus, meskipun dia datang dalam tubuh. Siapa Yesus itu? Dia adalah Tuhan. Jika dipikir-pikir, dia adalah anak Allah. Tuhan yang adalah firman, pertanyaan. Apakah Anda tahu besar pertanyaan dalam hidup kita? Mengapa percaya kepada Yesus? Untuk pergi ke surga? Tidak. Karena Yesus adalah Tuhan, karena dia adalah anak Allah, apa yang dia berikan kepada kita, memberikan surga, karena Yesus adalah Tuhan. Apa yang dia berikan kepada kita, dia juga memberikan kelimpahan. Karena Yesus adalah Tuhan menciptakan langit dan bumi. Apa yang dia berikan kepada kita, memberikan penghiburan, kemampuan luar biasa, yang membuat kita melupakan yang tidak ada, karena Yesus adalah Tuhan. Apakah Anda percaya kepada Yesus? Di depan pertanyaan ini, kita harus dengan berani mengakui diri kita, Yesus adalah Tuhan. Bukankah itu mengejutkan? Saya terkejut. Yesus adalah Tuhan 2000 tahun yang lalu. Yesus datang dalam tubuh. Mengapa Yesus mati? Mengapa dia disalibkan? Itu bukan hal lain. Yesus adalah Tuhan. Aku adalah Tuhan. Aku adalah satu dengan Tuhan. Aku satu dengan Bapa Tuhan. Aku adalah Tuhan. Bagaimana kamu bisa menjadi Tuhan? Tukang kayu Yesus. Jadi bagaimana caranya? Seharusnya dia mati dilempari batu. Mau mati dengan cara apa? Menurut Alkitab, Yesus disalibkan di kayu. Dengan mati. Kayu salib sesuai dengan Alkitab. Sebenarnya, siapa Yesus yang telah memenuhi inti dari penebusan kita? Yesus adalah Tuhan. Pertanyaan ini adalah pertanyaan yang sangat-sangat penting. Saya bertanya, apa pertanyaan terpenting dalam hidup saya? Ketika saya mengatakan itu, saya menyadari bahwa Yesus adalah Tuhan dalam hidup saya. Siapa Yesus? Menciptakan dunia dengan firman. Dia adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang menciptakan segala sesuatu di awal, yang menciptakan langit dan bumi. Yang adalah firman yang menciptakan dunia di tempat yang gelap ini. Ini adalah Yohanes 1. Pada awalnya ada firman. Firman ini ada bersama Tuhan. Jadi, apa artinya? Firman ini, dia adalah Tuhan. Ini sangat mengejutkan. Yohanes adalah murid terdekat Yesus. Murid yang paling dikasihi, Yohanes, selama 3 tahun, bersama-sama, merasakan mukjizat, dan selama 3 tahun bersama. Yesus, bagaimana dia menggambarkan Yesus? Yohanes, itu 1, dia adalah firman. Itu adalah firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Lalu, apa yang menciptakan langit dan bumi? Firman itu. Apa sebenarnya firman itu? Dia adalah Yesus yang ada di dalam diri kita. Yesus itu ada di dalam diri kita. Dengan apa? Dengan Tuhan. Jadi nenek moyang, iman kita, Abraham, dengan tepat menggambarkan konsep Tuhan. Seperti ini. Kalian tahu Tuhan yang aku percaya itu seperti apa? Kalian harus memiliki pemahaman yang tepat tentang Tuhan kita. Tapi nenek moyang iman, Abraham berkata seperti ini. Siapa yang membangkitkan orang mati dan menghidupkan yang tidak ada, dia adalah Tuhan. Yang tidak ada, dia membangkitkan orang mati. Jadi ketika diminta untuk mengorbankan Ishak, bisa melakukannya. Kenapa? Iman Abraham adalah tentang Tuhan yang aku percayai. Tuhan yang aku alami. Tuhan yang nyata bagiku. Seperti apa? Dia adalah yang bisa membangkitkan kehidupan yang mati. Ini dipahami dengan tepat. Bukan sebagai konsep, tetapi dalam kenyataan. Itu sebabnya ketika aku percaya dengan sepenuh hati, aku berani mengorbankan Ishak. Kenapa dia bisa mengorbankan? Alasan mengapa dia bisa mengorbankan Ishak, putra kesayangannya. Putra yang lahir saat dia berusia 100 tahun. Yang tidak bisa ditukar dengan kehidupan lain, hanya satu. Tuhan akan membangkitkan. Tuhan yang aku percayai adalah yang membangkitkan orang mati. Dan dia itu seperti apa? Dia yang menunjukkan kehidupan di tengah kehidupan yang tidak ada. Kita tidak bisa memiliki kehidupan. Kita adalah kehidupan yang tidak bisa. Tidak mati karena dosa. Itu adalah neraka, kegelapan. Ketika terjebak dalam kesulitan, anak-anak dari kegelapan, tidak. Apa yang Yesus berikan kepada kita ketika dia mati di kayu salib, dia memberikan kehidupan yang kekal itu, yang membangkitkan orang mati dan membuat yang tidak ada menjadi ada. Siapakah dia? Tuhan yang berbicara di awal. Siapakah Tuhan itu? Dia adalah Yesus Kristus yang ada di dalam diri kita. Ini adalah pertanyaan pertama. Siapakah Yesus? Dia adalah Tuhan. Bukankah itu adalah perkataan yang luar biasa? Yesus adalah Tuhan. Saya sangat terkejut. Ketika saya menerima firman ini, saya selalu tahu tentang firman ini, tapi saya lalu memujinya. Tapi, masuk ke dalam jiwaku. Benar, Yesus yang aku percayai. Apakah aku percaya kepada Yesus? Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan membangkitkan orang mati. Buat tidak ada menjadi ada. Tuhan itu ada di dalam diriku. Pertanyaan pertama, yang bisa menghidupkan kembali kehidupan adalah siapa Yesus? Yesus adalah Tuhan. Dia yang membangkitkan orang mati dan membuat yang tidak ada menjadi ada. Kehidupan kita yang terkutuk di tengah kematian, kita tidak bisa tidak pergi ke neraka selamanya. Seumur hidup terikat. Ini adalah firman dari Ibrani 13:14.
terikat umur hidup. Kita adalah jenis yang terikat oleh iblis, hidup dalam kegelapan, jenis daging, jenis yang melihat dengan mata, bangga dengan kehidupan dunia, hanya bisa melihat ujung bumi. Kesuksesan dalam hidup adalah kita percaya kepada Yesus. Kita percaya kepada Yesus sebagai apa? Mari kita mengaku bersama. Yesus adalah Tuhan. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Tuhan yang membangkitkan orang mati dan membuat yang tidak ada menjadi ada. Dia adalah Tuhan kita. Tuhan yang luar biasa. Dan saya memberkati kita semua agar hari ini bisa merasakannya melalui Roh Kudus. Yesus adalah Tuhan. Dia adalah Tuhan yang memberikan kehidupan kepada yang tidak hidup. Kehidupan dari yang mati. Dia adalah Tuhan kita. Sekarang pertanyaan kedua. Bagaimana kita bisa mengenali Yesus sebagai Tuhan? Bagaimana kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Gereja itu didirikan di atas dasar iman para rasul dan nabi. Jadi, pada siapa kita harus bertanya? Kita harus bertanya pada para murid yang bersama Yesus. Tapi para murid sekarang tidak ada kan? Semua sudah pergi kan? Mereka telah menjadi martir. Jika Petrus ada di sini, acara Bunga Petir TV ini, mari kita berbagi persekutuan bersama. Saya akan bertanya seperti ini. Petrus, bagaimana kamu bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Kenapa jika esensi kita tidak mempercayai Yesus sebagai Tuhan, maka kita yang menyembah berhala? Bagaimana kamu bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan? Ketika saya mengajukan pertanyaan itu, bagaimana kamu bisa jalani hidup yang berapi-api? Bagaimana kamu bisa menjadi martir? Saya akan mengatakan seperti ini. Petrus ini, jika Petrus dan di sini dia akan berkata seperti ini. Petrus, Rasul Yohanes, banyak murid dan rasul lainnya. Jika kamu berbicara kepada mereka, mereka semua akan mengakui hal yang sama. Dia akan berkata seperti ini. Saya lihat apa itu? Yesus yang dicambuk, disiksa, dan ditinggalkan, yang mati dengan mengerikan di kayu salib. Yesus itu, saya melihat bahwa dia bangkit sesuai dengan nubuat setelah 3 hari. Mereka benar-benar melihatnya. Mereka menyaksikan kebangkitan. Yesus setelah 3 hari, mereka menyadari dengan tepat bahwa Sang Tuhan yang suci itu hidup kembali. Oh, Yesus bangkit sesuai dengan Alkitab. Yesus yang mati itu, sesuai dengan Alkitab, hidup kembali. Dia adalah Tuhanku. Mereka benar-benar menyadari hal itu. Dengan tepat, di dunia 3 dimensi, mereka melihat Yesus yang telah mati itu, hidup kembali. Kebangkitan ini adalah bukti yang jelas bahwa Yesus adalah Tuhan, sebuah pesan yang luar biasa. Jadi, ada banyak bukti yang membuat kita bisa percaya bahwa Yesus adalah Tuhan. Kita kadang-kadang mengalaminya melalui mimpi, atau melihat mujizat Tuhan melalui doa. Tapi itu tidak bisa menjadi esensi dari iman kita. Tapi apa esensi dari semua ini? Yuk, bagaimana Yesus bisa menjadi Tuhan? Esensi itu adalah mereka. Lihat, Yesus yang telah mati itu hidup kembali. Kristus tidak bangkit, iman sia-sia. Mu dalam dosa, jika Kristus yang tidak bangkit, maka imanmu sia-sia. Dan kamu masih hidup dalam dosa. Dan juga mereka yang tidur dalam Kristus telah binasa. Jika yang kita harapkan dalam Kristus hanyalah kehidupan di dunia ini, maka kitalah yang lebih menyedihkan dari semua orang. Apa impian para rasul? Mereka ingin memberikan kesaksian bahwa Yesus adalah Tuhan, bahwa Dia adalah Tuhan dan Kristus kita. Dengan penuh semangat, mereka harus memberikan kesaksian, tetapi mereka tidak melihatnya hanya dengan perasaan dan emosi. Mereka benar-benar menyaksikan Yesus yang telah mati itu hidup kembali. Mereka melihatnya dengan jelas. Mereka benar-benar melihatnya. Yesus yang telah mati. Fakta luar biasa bahwa Yesus bangkit setelah 3 hari, ini menjadi apa bagi semua orang? Ini menjadi bukti bahwa Yesus adalah Tuhan. Amin, bukan? Itu menjadi bukti. Amin, bukan? Ini yang ketiga. Lalu, mengapa darah Yesus ini yang tidak mengasihi anaknya sendiri, tetapi menyerahkannya untuk kita semua, menjadi berkuasa bagi kita? Darah Yesus itu berkuasa, kan? Darah Yesus itu kuasa. Mari kita cari Alkitab sebentar, ya. Mengapa darah Yesus itu berkuasa? Ini adalah Wahyu 12. Ini ayat 10. Saya akan membacanya. Aku juga mendengar suara besar di surga yang berkata, sekarang telah nampak keselamatan, kekuatan, dan kerajaan Allah kita, serta kuasa Kristusnya. Ayat 11, siapa yang memenggal saudara-saudara kita, yang memenggal kepala Allah kita, akan diusir. Dan saudara-saudara kita telah mengalahkan dia dengan darah anak domba, dan dengan perkataan kesaksian mereka. Mereka tidak mengasihi nyawa mereka sampai mati. Darah Yesus adalah kekuatan yang dapat mengalahkan semua tuduhan. Iblis terus-menerus menuduh kita 24 jam. Iblis tidak tidur. Kita tidur, kan? Iblis terus-menerus berusaha membunuh dan menghancurkan kita. Kadang-kadang melalui pikiran kita. Kadang-kadang melalui mimpi. Ini adalah Ibrani, pasal 2. Mari kita cari, ya. Ini adalah materi. Ibrani 2:14. Mari kita baca bersama. Anak-anak itu berasal dari darah dan daging, dan dia juga mengambil bagian dalam hal yang sama, supaya melalui kematiannya, dia dapat menghancurkan dia yang memegang kuasa atas kematian, yaitu iblis,
dan membebaskan semua orang yang seumur hidupnya terikat dalam perbudakan. Kita yang terikat dalam kehidupan ini, jika kita terus memikirkan hal itu, bagaimana kita? Kita bisa saja menghabiskan malam menulis novel, kan? Sekarang, kita seharusnya terjebak dalam YouTube yang baik, tetapi malah terjebak dalam hal-hal yang tidak berguna, tidak bisa tidur semalaman, hidup dalam pikiran dan khayalan. Di tengah-tengah kita, betapa berkuasanya darah Yesus. Darah yang telah menyalibkan dosa dan keinginan kita di kayu salib. Darah itu adalah kekuatan yang memberi kita kehidupan. Seperti yang tertulis dalam Wahyu pasal 12, itu adalah kekuatan yang dapat mengalahkan semua tuduhan. Saudara-saudara yang terkasih, saudara-saudara keluarga yang terkasih, mari kita nyatakan ini. Darah Yesus telah membebaskan kita dari semua dosa dan kematian. Mengapa darah itu berkuasa? Melalui kebangkitannya, darah itu adalah darah Allah. Ini adalah darah yang berharga dari Allah yang kekal. Itu tidak ada hubungannya dengan kamu. Pergi, saya memberkati Anda untuk menggunakan kuasa anak. Kamu harus menggunakannya. Kuasa lidah, itu adalah kekuatan. Tuhan telah memberikan kuasa kepada kita. Kuasa apa? Kuasa anak. Dia memberikan kuasa untuk menjadi anak-anak Allah kepada mereka yang menerimanya, yaitu kepada mereka yang percaya pada namanya. Saya telah menyatakan, banyak sekali khayalan yang masuk. Pikiran itu datang. Kita mengalami keputusasaan. Kita harus menyampaikan harapan di tengah keputusasaan. Kita harus memberitakan Injil. Kita harus memberitakan berita yang dalam. Darah Yesus itu, darah Allah itu, telah membebaskan kita dari semua dosa dan kutukan, dan telah mengalahkan semua tuduhan. Dengan kuasa yang kudus, saya memberkati keluarga kita di Banggaitan untuk bangkit kembali dalam nama Yesus. Darah Yesus itu adalah fakta yang sudah terjadi di tahun 2000. Saya tidak yang mencapainya, tetapi saya memegang pada fakta yang telah dia capai. Ketika saya jatuh, saya tidak melihat diri saya yang jatuh, tetapi saya melihat Yesus yang ada di dalam diri saya. Betul, kan? Jadi Yesus mati di kayu salib untuk saya. Bukan. Amin, kan? Mari kita lihat 1 Korintus pasal 4. Ini ayat 7. Mari kita baca bersama. Kita memiliki harta yang berharga ini dalam bejana tanah liat, supaya kita dapat mengetahui bahwa kuasa yang sangat besar itu berasal dari Tuhan dan bukan dari diri kita. Kekuatan itu bukan milik saya. Jangan berusaha untuk menjadi bejana baru. Jangan berusaha untuk menjadi bejana yang tidak berguna. Kita tidak menerima kekuatan dari doa. Ketika saya berdoa, saya menyadari betapa saya tidak bisa hidup tanpa anugerah Tuhan. Jadi berbahagialah orang miskin di dalam roh. Saya ini bejana tanah liat yang tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Di dalam bejana tanah liat itu, kuasanya menutupi saya. Berkat ini mengajarkan kita 4 hal yang bisa kita atasi. Ayat 8. Meskipun kita terjepit dari segala arah, kita tidak terdesak. Kita terjepit tetapi tidak terdesak. Kita mengalami hal-hal yang menyulitkan. Dalam hidup, meskipun kita percaya kepada Yesus dan berdoa, kita tetap mengalami kesulitan. Ada saat-saat sulit yang datang kepada kita. Saya juga begitu, tidak ada hal yang menyulitkan. Tapi bagaimana kita merasa putus asa, kan? Kenapa darah itu mengangkat saya kembali? Tapi kita memiliki kuasa sebagai anak. Kita harus mengumandangkan itu. Betul. Darah Yesus telah bebaskan saya dari semua tuduhan. Pengakuan yang luar biasa bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan saya adalah kekuatan yang mengangkat kembali hidup kita yang telah hancur. Ini bukan karena saya. Di dalam diri saya ada bejana tanah liat. Ini bukan saya yang melakukannya. Di dalam diri saya ada bejana tanah liat. Saya adalah bejana tanah liat yang lemah dan pasti akan hancur. Hari ini siapa yang ada di dalam bejana tanah liat yang lemah ini? Jika bukan anugerah Tuhan. Saya adalah Tuhan. Yesus Kristus, firman Tuhan, datang ke dalam diriku, berbicara ke dalam hidupku. Bukan kamu, tetapi aku yang hidup. Siapa yang bisa mengangkat kembali hidupmu yang hancur dalam 10 tahun itu? Dialah Tuhan yang adalah firman. Saya memberkati agar ada mukjizat yang luar biasa terjadi ketika kita bangkit kembali dalam nama Tuhan. Meskipun kita mengalami penganiayaan, kita tidak akan ditinggalkan. Kita mengalami penganiayaan, tetapi tidak akan ditinggalkan. Kenapa? Karena Tuhan ada bersamaku. Meskipun orang-orang meninggalkanku dan mengejekku, Tuhan datang dan mengangkatku, menghiburku, dan mengangkatku kembali. Itulah sebabnya Tuhan kita berbicara melalui berkat yang 8. Apakah kamu berduka? Apakah ada keputusasaan? Lihatlah aku, percayalah kepada Yesus yang menghiburmu. Saat itu, apa yang kamu lihat, apa yang kamu alami, kamu akan mengalami penghiburan. Penghiburan dari Tuhan. Selama saya melayani, saya telah banyak menangis. Melayani itu tidak mudah. Saya bukan orang yang buruk. Saya tidak memiliki sifat yang buruk. Iya, benar. Saya tidak bisa melakukan ini. Saya mendengar banyak suara. Wah, itu membuat saya merasa terhina. Tapi yang saya lakukan dengan baik saat itu adalah saya bersujud, marak, saya berlutut. Tahukah kamu apa yang Tuhan berikan kepada orang yang berduka? Dia menghiburku. Meskipun orang-orang tidak mengenalku. Meskipun mereka meninggalkanku. Meskipun mereka melihat penampilanku dan bukan nilainya. Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit untukku, datang ke dalam diriku dan mengangkatku. Bangkitlah lagi. Aku adalah Tuhan dalam hidupmu. Bangkitlah lagi. Aku adalah Tuhan dalam hidupmu.
Itu bukan kamu yang melakukannya. Jadi itu sebabnya ada kesedihan. Apa rahasia dari berkat yang 8? Berbahagialah orang yang miskin di dalam roh. Oh, jadi aku tidak hidup dengan kekuatanku sendiri. Hari ini aku adalah bejana tanah liat yang terbuat dari besi. Siapa yang tinggal di dalam bejana ini? Yesus yang bangkit, Yesus yang adalah firman. Yesus yang mengenakan pakaian yang dicuci dengan darah. Hidup itu mengangkat kembali hati kita yang hancur. Keluarga Bangga Bunga yang terkasih, mari kita bangkit kembali dalam nama Yesus. Jangan lihat dirimu yang menyedihkan, tetapi lihatlah Yesus yang mati di kayu salib dan bangkit. Saya memberkati agar ada mukjizat kebangkitan terjadi. Saat keluar, Petrus mengaku di pesawat yang sedang duduk, aku menyatakannya, aku tidak memiliki emas atau perak. Dia akan memberikan berkat terbesar untukmu. Bangkitlah dalam nama Yesus. Bangkitlah dalam nama Yesus. Nama Yesus adalah kekuatan yang mengangkat hati kita yang hancur. Kenapa? Siapakah Yesus? Karena dia adalah Tuhan. Yesus itu siapa? Dia adalah Tuhan. Apa yang menjadi bukti bahwa dia adalah Tuhan di seluruh dunia? Melalui tanda pasti dari kebangkitan yang telah mematahkan kuasa kematian, dia berbicara kepada kita. Dan bagaimana Tuhan yang bangkit itu bebaskan kita dari semua dosa dan suara kematian kita. Dia dipaku di kayu salib. Dia dipaku penuhnya di kayu salib. Aku dipaku. Aku telah dicuci dengan darah. Kamu adalah milikku. Jadi Tuhan telah berkata, dia yang tidak mengasihi anaknya, tetapi menyerahkannya untuk kita semua, bagaimana mungkin dia tidak memberikan segala sesuatu yang baik, hadiahnya bersama dengan anak itu. Apakah itu haleluya? Saya menerima iman ini agar komunitas kita, keluarga kita, dapat bangkit lagi dalam nama Yesus. Bagi mereka yang ada di dalam Yesus, tidak ada penghukuman. Kenapa? Karena Yesus telah menyelesaikannya dengan darahnya, dengan kayu salib itu. Siapa dia? Melalui kebangkitannya, dia adalah firman Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, firman yang menghidupkan saya. Siapa firman itu? Dia adalah Kristus yang ada di dalam kita. Semoga kehidupan itu menjadi kekuatan yang mengangkat hati kalian, yang hancur, hati kita kembali bangkit dalam nama Yesus. Saya dengan tulus memberkati kalian. Ini adalah pertanyaan keempat. Lalu bagaimana kita bisa diselamatkan? Apa itu? Selamatan, kehidupan, dan kematian. Dalam seluruh hidup kita, bukankah itu adalah kekuatan untuk menang? Keselamatan adalah orang yang menang. Jadi, apa inti dari kitab Wahyu? Menanglah, menanglah, menanglah. Dengan apa kita bisa menang? Yesus sudah menang. Yesus adalah Raja di atas segala raja yang telah mematahkan kuasa kematian Bapa di segala bangsa. Dia adalah Tuhan yang layak menerima pujian sejati. Dia menang. Dia sedang berbicara. Jadi bagaimana kita menerima keselamatan? Sebenarnya, bagaimana kita bisa diselamatkan? Bagaimana kalian menerima keselamatan? Apakah banyak berdoa bisa membuat kita diselamatkan? Tentu saja. Kita akan mengalami keselamatan melalui doa. Kita akan mengalami keselamatan melalui firman. Kita akan mengalami keselamatan. Kerjaan Tuhan melalui masyarakat kita. Itu bukan esensinya. Apa esensinya? Jadi ini adalah pertanyaan terakhir. Bagaimana kita bisa menerima keselamatan? Dengan kata lain, bagaimana kita bisa menerima kehidupan Yesus? Bagaimana aku bisa hidup dengan kehidupan yang sejati? Bagaimana aku bisa menjalani hidup di mana Kristus yang menguasai diriku, bukan diriku sendiri? Apa? Awalnya, pengakuan. Apa? Pengakuan itu. Mari kita cari tahu. Pesan ini sangat penting. Jadi saya harap komunitas kita, keluarga tercinta kita, bisa mencarinya. Ini adalah Roma 10. Pesan ini sangat-sangat penting. Mari kita baca bersama. Mulai, jika kamu mengaku Yesus dengan mulutmu dan percaya di dalam hatimu bahwa Tuhan telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini adalah pertanyaan terakhir tentang bagaimana esensi hidup bisa berubah. Bagaimana kita bisa hidup dengan kehidupan baru yang benar-benar dilahirkan kembali. Bagaimana kita bisa diselamatkan? Siapa pemilik hidupmu? Aku adalah pemilikmu. Dari hidup yang dikuasai oleh dosa, kita beralih kepada Tuhan. Apa berkat terbesar yang diberikan kepada kita melalui kematian Yesus di kayu salib dan kebangkitannya? Oh, Engkau adalah Tuhanku. Engkau adalah Tuhanku. Yesus yang mati dan hidup itu. Seperti apa? Engkaulah Tuhanku. Ketika kuasanya yang menguasai ini dipulihkan, iblis tidak bisa dikalahkan. Sejak saat itu apa yang terjadi? Persatuan antara aku dan Tuhan. Jadi begitu saja. Aku percaya bahwa kuasa persatuan itu bukanlah hal lain, melainkan Yesus, Tuhanku. Sungguh, fakta bahwa Yesus yang mati dan bangkit adalah Tuhanku, bukanlah sekadar pengetahuan, tetapi benar-benar dialami dan diyakini dalam kedalaman jiwaku. Oh, aku tidak hidup, tetapi Yesus yang ada di dalam diriku yang hidup. Melalui iman yang luar biasa ini, aku ingin menjadi orang kudus yang menaklukkan dan menguasai dunia. Aku memberkati kalian dalam nama Yesus.
Keempat pertanyaan ini telah menjadi kekuatan yang membuatku hidup hingga hari ini. Pertanyaan-pertanyaan ini membuatku hidup dengan penuh semangat. Pertanyaan-pertanyaan ini memiliki kekuatan untuk mengubah arah hidupku. Pertama, Yesus adalah Tuhan. Yesus yang aku percayai adalah Tuhan yang menciptakan dunia. Bagaimana aku bisa percaya kepada Tuhan itu? Oh, Dia telah bangkit. Yesus telah mengalahkan kuasa kematian, mati sesuai dengan firman, dan bangkit sesuai dengan firman. Yesus yang bangkit itu adalah Tuhanku. Peristiwa terbesar yang diberikan oleh Yesus yang bangkit kepada kita adalah darah yang tercurah di kayu salib, yang memiliki kuasa untuk mengalahkan semua tuduhan. Lalu, bagaimana kita bisa diselamatkan? Oh, jadi menerima Yesus sebagai Tuhanku. Saat ini adalah persatuan yang sejati. Ada pengakuan, ingin didengar Tuhan. Aku ini, apa bagimu? Yesus, Engkau adalah anak Allah. Tuhanku, tahukah kamu pengakuan apa yang ingin didengar Yesus? Meletakkan hidupku yang aku kuasai dan menerima Yesus sebagai Tuhanku di dalam hatiku. Ini adalah ayat dari Roma 9. Mari kita baca bersama-sama. Jika aku mengaku Yesus dengan mulutku, aku mengaku Dia sebagai apa? Saya memberikannya kepada Anda, itulah engkau adalah Tuhanku. Dan aku percaya di dalam hatiku bahwa Tuhan telah membangkitkan Dia dari antara orang mati. Ketika Dia mati, Dia menyalibkan diriku yang lama, diriku yang hidup dalam agama yang berbelit-belit. Ketika aku percaya bahwa Dia yang membangkitkan dan menjadikanku benar adalah Tuhanku, kita akan mengalami kebebasan di dalam Yesus. Malam ini iblis akan melakukan serangan, dia akan menghentikan kita. Berkatalah kepada keluargamu seperti ini. Tuhanku adalah Yesus Kristus yang mati dan bangkit. Raja di atas segala raja. Pergilah, berkatalah, itu tidak ada hubungannya dengan kita lagi. Oke, aku hancur. Aku masih hancur dalam dosa. Saat itulah kita mengaku. Jadi Yesus datang ke sini kan. Jadi Yesus mati di kayu salib untukku. Iman itu, anugerah itu adalah kekuatan yang mengangkat kembali hatiku yang hancur. Meskipun kita dalam kesedihan, kita bersuka cita, dan meskipun kita tampak miskin, kita memperkaya banyak orang. Kita yang tidak memiliki apa-apa, tetapi karena Yesus, kita memiliki segalanya. Siapakah Dia? Kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan, aku percaya Yesus sebagai Tuhanku. Kita harus menyadari 4 pertanyaan dalam hidup ini dengan tepat, sehingga hidup kita tidak kekurangan. Hidup yang tidak kekurangan karena Yesus. Ada lagu yang mengatakan, Tuhan adalah gembalaku, aku tidak kekurangan. Tuhan adalah gembalaku, jadi aku tidak kekurangan karena Engkau. Dia adalah saudara perempuan kepala yang memanggilku dan membimbingku ke tempat yang tenang. Meskipun aku berjalan di lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan takut akan bahaya. Karena Tuhan Tuhanku yang mati dan bangkit di kayu salib untukku ada bersamaku. Tongkat dan gadamu melindungiku. Karena Tuhan Tuhanku yang mati dan bangkit di kayu salib untukku ada bersamaku. Staf Anda melindungi saya. Meskipun aku berjalan di lembah bayang-bayang maut, aku tidak akan takut akan bahaya, karena Dia yang aku akui sebagai Tuhanku, Yesus, adalah gembalaku, yang memimpin dengan tongkat dan gada. Dengan pengakuan yang luar biasa ini, umat kudus Allah yang menang atas dunia, inilah kebanggaan Allah. Tuhan berkata, aku adalah kamu. Inilah esensinya. Bagi kita yang percaya Yesus sebagai Tuhan, Tuhan berkata, aku adalah sukacitamu, aku adalah kamu. Ini adalah rahasia dari persatuan, bukan? Jadi di akhir zaman ini kita bangkit kembali dengan kuasa Injil. Hidup yang suci yang tidak kekurangan karena Yesus. Bukankah itu rahasia dari persatuan? Jadi di akhir zaman ini kita bangkit kembali. Kan kuasa Injil, hidup yang suci, yang tidak kekurangan karena Yesus. Hidup diangkat kembali karena Yesus. Jadi saya tidak tahu seberapa luar biasa pekerjaan yang dilakukan oleh TV Bunga Petasan ini. Mari kita berdoa untuk komunitas kita, untuk keluarga kita, agar mereka mendukung TV Bunga Petasan ini. Semoga pesan Injil ini semakin bersatu dan muncul dengan kuasa, sehingga jiwa-jiwa yang mati dapat hidup kembali melalui pesan Injil ini, melalui pujian dan doa. Sehingga kita dapat hidup dengan penuh semangat karena Yesus, hidup yang benar-benar menggembirakan, meskipun kita menghadapi pertempuran dan kesulitan, kita bangkit seperti pengguling. Semoga kita menjadi hidup yang suci, hidup yang penuh dengan martabat Allah di akhir zaman ini. Dan saya dengan tulus memberkati Anda dalam nama Yesus. Yesus adalah Dia yang bangkit. Dia adalah Raja di atas segala raja yang telah menghancurkan kuasa kematian. Dia adalah Tuhan kita. Mari kita percayakan kuasa Tuhan itu dan menjadi umat Allah yang kudus, yang hidup dengan berani, sebagai imam-imam yang seperti raja, sebagai bangsa yang kudus. Dan semoga hidup kita menjadi seperti itu dalam nama Yesus. Saya memberkati Anda dengan tulus.